Mengapa anak-anak ini putus sekolah? Ternyata memang sebagian besar adalah faktor ekonomi. Insight. Pak Doni, kalau misalnya kita bicara banyak antusias yang luar biasa juga, ini salah satunya di Nusa Tenggara Barat ketika anak-anaknya bisa bersekolah lagi. Karena kita tahu bahwa anak-anak putus sekolah gara-gara masalah ekonomi begitu. Apakah sekolah rakyat ini akhirnya mampu menjadi solusi supaya anak-anak dari keluarga miskin ini tidak putus sekolah lagi karena alasan ekonomi? Ya, kalau kita mendasarkan diri dari beberapa riset, kami kan pernah juga dengan tim di kementerian mengadakan riset tentang mengapa anak-anak ini putus sekolah. Ternyata memang sebagian besar adalah faktor ekonomi. Tentu ada faktor sosial dan budaya. Yang ujung-ujungnya sebenarnya akarnya adalah ekonomi. Maka sebenarnya dengan dukungan untuk keringanan ekonomi, Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain, dengan bantuan operasional sekolah, dan sekarang ini dengan sekolah rakyat, tentu akan meringankan. Karena persoalannya memang mereka tidak bisa mengakses pendidikan di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Karena anak-anak yang seperti ini kan bisa jadi secara data kependudukan juga bermasalah karena tidak terdata dan lain-lain, sehingga mereka kehilangan haknya. Nah, mudah-mudahan teman-teman dari Kementerian Sosial yang pendamping Keluarga Harapan itu benar-benar bisa menjaring dan mendapatkan anak-anak ini. Memang yang menjadi persoalan itu adalah ketika kita sudah menemukan anak-anak yang tidak sekolah itu di beberapa daerah, itu kerjasamanya sulit. Ini anak mau diapakan? Kadang-kadang kita sudah tahu, Pak ini Mbak Idris. Jadi namanya siapa, alamatnya di mana, dari keluarga mana, dan memang dia tidak sekolah. Ketika ditanya, ada yang memang sudah terlanjur senang bekerja, membantu orang tua, tapi kalau mau balik lagi usianya merasa nggak cocok dengan anak-anak yang misalkan dia sudah harusnya di SMP tetapi harus masuk ke SD lagi, kan dia tidak bisa. Maka sistem kurikulum di dalam sekolah rakyat perlu lebih fleksibel ya untuk menjangkau anak-anak ini. Intinya kan sebenarnya biarkan mereka belajar dengan anak seusianya. Maka masuk kapanpun boleh, yang penting dia masuk di usianya, tinggal nanti diintervensi dengan pembelajaran apa yang kurang. Jadi jangan sampai nanti anak-anak yang usianya lebih tinggi masuk belajar dengan anak-anak yang kelas 1, kelas 2 SD lagi, itu kan lalu mereka merasa harga dirinya kurang seperti. Jadi secara psikologis itu perlu juga kita jaga agar anak-anak ini termotivasi dan dia tetap bisa belajar dengan baik. Tentu yang menjadi tantangan kan bagi bapak ibu gurunya menghadapi anak-anak dengan latar belakang sosial ekonomi berbeda-beda, ada persoalan psikologis yang berbeda-beda. Nah, ini tentu menjadi tantangan bagi guru-guru di sekolah rakyat itu. Jadi ini juga tidak hanya untuk anak-anak sekolahnya saja sebetulnya ya Pak, maksudnya menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak ataupun siswa-siswanya, tapi juga ini guru-gurunya ya, karena dia juga harus dilatih untuk bisa selain memberikan ajaran kepada siswanya, tapi juga mengerti psikisnya gitu ya Pak. Apakah nanti ini juga akan didampingi terus ketika, karena kan ini nggak mungkin nggak pulang ke rumah, tapi diam di asrama. Ya, sejauh saya tahu konsep sekolah rakyat juga menyertakan pendamping-pendamping ya. Jadi di dalam asrama ada yang mungkin disebut wali ya, yang kemudian akan, kalau istilah di umum itu pamong ya. Jadi ada pamong belajar yang mendampingi anak-anak itu di satu lokasi mungkin atau per kelas atau per jenjang, saya belum tahu persisnya seperti apa. Tetapi ada pendampingan dari psikolog yang untuk membantu mereka berproses gitu. Karena kan kita lihat ada beberapa kasus saja ya, anak-anak sudah di sekolah rakyat tiba-tiba kan nggak kerasan lalu mau pulang gitu kan, karena hidup berasrama dengan ketertiban, dengan keteraturan, dengan jam yang rutin itu mungkin bisa jadi agak sulit bagi anak-anak yang sudah terbiasa dia hidup di luar, apalagi yang membantu orang tuanya bekerja. Nah, ini kan tentu pelan-pelan perlu diajarkan untuk mulai berdisiplin. Yuk kamu sekarang nggak usah mikirin bantu orang tua, tapi bantu diri kamu sendiri untuk belajar. Karena ini saatnya kamu belajar, apalagi anak-anak ini usia wajib belajar. Dan saya rasa sistem yang seperti ini tentu bagi orang tua akan sangat meringankan. Karena dari hasil banyak penelitian lah, persoalan akses di sekolah di Indonesia itu adalah persoalan ekonomi. Itu yang menjadi kunci. Insight.